Episode diawali dengan Pirat yang membawa Sai untuk memberikannya sebuah kejutan. Pirat lalu menunjukkan Sai foto ayahnya yang sudah Pirat hiasi dengan lampu. Sai merasa senang melihat itu. Pirat berkata kepada foto ayahnya Sai bahwa dia berharap Sai bisa lulus ujian dengan nilai yang tertinggi. Pirat ingin menepati janjinya, yaitu melepaskan Sai jika tanggung jawabnya telah selesai. Mendengar itu, Sai merasa terkejut. Sai bertanya apa maksudnya Pirat. Namun Pirat tidak menjawab dan dia hanya mengatakan bahwa surat pemindahan tugasnya sudah datang dan dia akan pergi. Sai memegang tangannya Pirat dan memohon agar Pirat tidak pergi. Tetapi Pirat melepaskan tangannya dan dia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Dia masih kecewa kepada Sai karena Sai telah meragukan dirinya. Sai mengatakan jika Pirat telah memaafkan Rajib, mengapa ia tidak bisa memaafkan Sai juga? Pirat berkata, si Pani masih menginginkan Rajib, sedangkan Pirat sudah tidak memerlukan Sai lagi. Pirat pun memutuskan jika hubungannya dengan Sai telah selesai. Kemudian Pirat pergi dari sana meninggalkan Sai yang menangis terseduh-seduh dengan perkataannya Pirat. Rajib dan si Pani yang melihat Sai menangis, mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Sai lalu menunjukkan surat pemindahannya Pirat. Rajib bertanya mengapa hubungan mereka bisa berakhir seperti ini. Sai berkata hubungan mereka hanya sebatas tanggung jawab. Dan Pirat menikahiku karena tanggung jawabnya kepada ayahku. Mendengar itu, Rajib dan si Pani merasa sangat sedih. Beberapa saat kemudian, Sai mulai mengemasi barang-barangnya dan dia berniat untuk pergi jauh dari Pirat. Mohit kemudian masuk untuk menanyakan apakah ujiannya Sai berjalan dengan lancar. Pirat juga datang ke sana dan Sai hampir saja akan menabraknya. Sai mengatakan kepada Pirat bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Pirat lagi. Sementara itu Mohit kembali mengajak Sai berbicara dan dia menawarkan hadiah apa yang Sai inginkan. Akan tetapi Sai mengatakan bahwa dia tidak perlu hadiah apapun karena Pirat telah memberikannya hadiah. Mohit merasa gembira mendengar itu, lalu kemudian dia pergi dari sana. Pirat juga mengemasi barang-barangnya dan akan pergi juga dari rumah Capan. Tetapi si Pani datang ke sana dan dia meminta Pirat untuk tidak pergi sampai hari pernikahannya dengan Rajib dilangsungkan. Si Pani dan Rajib meminta Sai dan Pirat untuk menghadiri acara pernikahan mereka dan jangan mereka pergi begitu saja tanpa peduli dengan pernikahan tersebut. Mendengar itu, Sai merasa tidak keberatan, lalu ia meminta si Pani bertanya kepada Pirat, apakah Pirat bersedia untuk tidak pergi juga. Pirat mengatakan, jika si Pani menginginkanku, maka aku akan bersedia untuk datang ke pernikahan tersebut. Di malam harinya, upacara pun sudah dimulai. Aswini kemudian menyapa Rajib dan saudara perempuannya Rajib yang bernama Anurada. Anurada bertanya, di mana Sai yang Rajib bicarakan itu? Rajib mengatakan mungkin saja Sai sedang menyiapkan untuk prosesi pernikahan ini. Tak lama setelah itu, seseorang memanggil Pirat lalu Pirat pun pergi untuk menemuinya. Sedangkan Samrat sendiri memanggil Paki dan memperkenalkannya kepada Anurada. Akan tetapi Paki mengatakan bahwa dia harus pergi karena Bapani memanggilnya. Namun ternyata Paki berjalan ke arah Pirat untuk membicarakan tentang dirinya dan juga Pirat. Mendengar itu, Pirat meminta agar Paki melupakan masa lalu mereka, lalu Pirat pun pergi meninggalkan Paki. Dan ternyata ketika Paki menoleh ke belakang, Samrat sudah ada di belakangnya, serta mendengar keganjenannya Paki kepada Pirat. Samrat bertanya kepada Paki, apakah dia ingin menikah dengan Pirat. Mendengar itu Paki menjadi marah dan dia mengatakan bahwa Samrat selalu saja berpikir macam-macam terhadapnya. Paki pun hendak pergi dari sana, akan tetapi Samrat menahannya. Samrat berkata, aku tahu kau sedang berbohong. Paki lalu mengelak dengan 1000 alasan. Paki beralasan bahwa dia hanya ingin pemindahannya Pirat menjadi batal, oleh sebab itulah dia berbicara dengan Pirat. Tidak ada maksud lain, apalagi seperti yang dituduhkan oleh Samrat.
Mendengar itu, Samrat hanya terdiam mendengar kebohongan istri durhakanya. Di sisi lain, ketika Sai sedang bersiap-siap untuk menghadiri pernikahannya Sipani dan Rajib, Pirat datang ke sana melihat Sai. Pirat bertanya mengapa Sai berdandan seperti seorang pengantin. Sai berkata, "Mengapa kau peduli kepadaku? Bukankah hubungan kita telah selesai?" Mendengar itu, Pirat pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Paki berjalan menuju Bapani. Paki bertanya kenapa Bapani berdandan begitu cantik. Bukankah dia sendiri tidak setuju dengan pernikahannya Sipani dengan Rajib? Bapani mengatakan, dia melakukan semua ini hanya karena ingin menjaga harga diri keluarga Capan. Jadi mau tidak mau, dia harus mengikuti acara pernikahan ini dengan baik. Paki kemudian memprovokasi Bapani dan berkata bahwa Sai telah berhasil mendapatkan hati semua orang di keluarga ini. Semua keluarga kini telah berpihak kepadanya setelah dia melepaskan sihirnya kepada keluarga ini. Sementara itu, Sai dan Sipani kemudian turun dari tangga dengan dandanan yang sangat cantik. Pirat seketika itu menjadi terpesona melihat kecantikannya Sai, hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Mohit yang melihat itu langsung saja merekam reaksinya Pirat. Mohit kemudian meminta mereka untuk berfoto. Mendengar itu, Pirat langsung saja berdiri di sampingnya Sai. Akan tetapi, Sai langsung saja menghindar dari Pirat. Suni memberitahu Pirat bahwa karena ulahnya Piratlah yang membuat Sai menjauh seperti itu. Sedangkan Anuradha sendiri memuji kecantikannya Sai dan dia bertanya apakah Sai dan Pirat tidak akan menikah kembali. Sai mengatakan jika Pirat telah melakukan kesalahan dengan menikahinya dan tentunya Pirat tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Beberapa saat kemudian acara tari-menari pun dimulai. Sekilas Pirat dan Sai juga ikut menari bersama. Meskipun hubungan mereka tidak baik, namun terlihat mereka menari dengan sangat romantis. Paki yang melihat itu menjadi sangat cemburu. Sedangkan semua orang bertepuk tangan kepada Sai dan juga Pirat. Setelah itu, Mohit memutar kembali rekaman ketika Pirat dan Sai menari tadinya. Serta dia juga menunjukkan rekaman reaksinya Pirat ketika Pirat sedang menatap Sai. Melihat itu, Pirat dengan marah meminta Mohit untuk menghentikan tayangannya. Mohit pun menurut dan acara tari-menari pun dilanjutkan kembali. Setelah itu Pirat menghampiri Sai dan dia bertanya mengapa Sai mengabaikannya. Sai mengatakan bahwa Piratlah yang telah mengabaikan Sai. Dan sekarang lebih baik Pirat menikmati acara ini dan dia tidak usah memperdulikan Sai. Mendengar itu Pirat hanya terdiam dengan kejutekannya Sai. Sementara itu Rajib tiba-tiba saja pingsan ketika sedang menari. Keluarga lalu menghampirinya dan meminta untuk dipanggilkan ambulan. Sai mengatakan mereka tidak memerlukan ambulan karena Rajib memerlukan pertolongan secepatnya di sini. Mendengar itu Paki berkata, "Kenapa kau selalu saja sok tahu dan bertingkah seolah-olah kau lebih tahu daripada dokter?" Sai berkata, "Aku juga mengetahui bagaimana pertolongan pertama untuk Rajib." Pirat berkata kepada Sai, "Lakukanlah apa yang kau bisa dan tolong selamatkan Rajib." Mendengar itu, Sai kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Rajib. Dan benar saja, tidak lama kemudian Rajib pun terbangun. Sehingga dengan itu dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Dan sesampainya di rumah sakit, Sipani dan Anuradha merasa sangat cemas kepada Rajib. Sedangkan Sai sendiri menuju patung dewa dan dia berdoa supaya Sipani dan Rajib tidak mendapatkan masalah ketika mereka akan menikah. Pirat juga datang ke sana dan dia mengatakan kepada dewa supaya dia mengabulkan doanya Sai. Beberapa saat setelah itu, Aswini menghampiri Sai dan dia berterima kasih kepada Sai karena telah menolong Rajib. Sai mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat orang yang dia sayangi yaitu Sipani merasa bahagia. Aswini berkata, "Sai telah berjuang untuk semua orang, tetapi mengapa Sai tidak berjuang untuk Pirat?" Mendengar itu Sai berkata, "Aku telah berusaha memperbaiki diri dan meminta maaf kepada Pirat
Akan tetapi Pirat tidak memberiku kesempatan yang kedua. Jadi aku tidak tahu lagi harus berbuat apa agar Pirat memaafkanku. Aku juga meminta maaf kepadamu, karena bagaimanapun juga kesalahanku yang kemarin membuatmu terluka. Aswini menyuruh Sai untuk tidak meminta maaf kepadanya. Dia juga berpesan supaya Sai bersabar dan menunggu waktunya. Pasti Pirat akan memaafkannya. Setelah itu dokter keluar dan memberitahu keluarga bahwa kondisinya Rajib telah membaik. Dokter kemudian memuji Sai karena Sai telah melakukan pertolongan pertama yang sangat tepat untuk Rajib. Kemudian Sai kembali menghampiri Pirat dan dia meminta maaf kepadanya. Sai meminta kepada Pirat untuk memberikan Sai kesempatan kedua serta dia juga harus memaafkan keluarganya. Mendengar itu, Pirat berkata, "Aku tidak pernah membenci mereka semua. Akan tetapi meskipun begitu, aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk kembali kepada mereka lagi." Sai mengatakan kepada Pirat untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena di dunia ini ada yang namanya kematian. Jadi Pirat sebaiknya memaafkan keluarganya sebelum terlambat. Kemudian Sai pun pergi dari sana. Sai kembali ke rumah dan dia menaruh sebuah hadiah yang berisi surat di lemarinya Pirat. Kemudian Depi datang ke sana dan dia bertanya tentang Rajib dan juga si Pani. Depi juga meminta Sai untuk mengungkapkan cintanya kepada Pirat karena sebenarnya Sai dan Pirat sama-sama saling mencintai. Dan jika Sai tidak mau mengungkapkan cintanya kepada Pirat, maka Depi sendirilah yang akan memberitahu semua orang bahwa Sai dan Pirat masih saling mencintai. Depi kemudian pergi dari sana. Sedangkan Sai mengambil fotonya dan foto Pirat. Sai mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Depi sangatlah benar, karena Sai bisa jatuh cinta kepada Pirat hanya dengan melihat fotonya saja. Sai kemudian mengucapkan I love you dan mengusap foto tersebut. Tak lama setelah itu, Pirat pun kembali ke rumah dan melihat Sai telah tertidur. Pirat teringat kata-katanya Sai bahwa tidak ada orang yang akan kekal di dunia ini. Dan seketika itulah Pirat alam gaib pun muncul dan memberitahu Pirat agar tidak memendam kemarahan terlalu lama, serta Pirat harus memaafkan keluarga dan juga istrinya. Pirat alam gaib juga mengatakan kepada Pirat asli bahwa dia harus memaafkan Sai dan memberitahunya bahwa Pirat sangat mencintai Sai sebelum semuanya terlambat. Pada saat itu Sai yang sedang tertidur juga tiba-tiba saja mengigo. Sai bertanya apakah dia harus berhenti untuk berusaha. Mendengar itu Pirat mengatakan tidak. Sai kemudian terbangun dan dia merasa bahwa dia telah mendengar suaranya Pirat. Akan tetapi Pirat langsung saja bersembunyi. Sementara itu Pirat alam gaib terus saja memberikan saran kepada Pirat agar dia tidak menunda lagi untuk mengungkapkan cintanya kepada Sai. Karena bagaimanapun caranya dia menjauhi Sai, tetap saja hatinya Pirat mengatakan jika dia cinta kepada Sai. Kemudian Pirat alam gaib pun menghilang. Setelah itu Pirat turun ke bawah untuk menemui keluarganya. Pirat berkata, "Sai telah membuatku menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih penting selain keluarga. Oleh sebab itulah Pirat pun mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan transfer atau pindah tugas di tempat yang jauh." Mendengar itu Aswini pun langsung memeluk Pirat dan semua orang menjadi senang mendengar perkataannya Pirat. Pirat kemudian meminta maaf kepada keluarganya atas perilaku buruknya yang keras kepala. Mansi mengatakan semua ini dilakukan oleh Sai dan Sai telah berhasil menyatukan kembali keluarga Japan. Sementara Samrat bertanya apakah Pirat juga sudah memaafkan Sai sebab karena Sai lah mereka menjadi bersatu seperti ini. Pirat mengatakan belum karena Sai sedang tertidur dan dia tidak mau mengganggunya. Aswini lalu memberitahu Pirat bahwa Sai selalu menyiapkan makanan untuk Pirat. Pirat berkata, Sai terlalu banyak menanggung beban karena dirinya. Namun Bapani sendiri mengatakan bahwa dia tidak peduli terhadap Sai. Yang terpenting kini Pirat telah kembali kepada mereka. Mendengar itu, Pirat meminta kepada Bapani agar dia memberikan hak kepada Sai sebagai menantu di rumah ini. Aswini juga meminta semua orang untuk melupakan semua masalah yang ada dan meminta mereka untuk saling memaafkan.
Beberapa saat kemudian, Pirat kembali ke kamar dan dia ingin mencium Sai. Akan tetapi Sai malah berbalik dan dia pun berpura-pura tertidur. Melihat itu, Pirat pun merasa sangat bahagia dengan situasi sekarang ini. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Pirat terbangun dan dia tidak melihat Sai di tempat tidurnya. Pirat kemudian berusaha menelpon Sai, akan tetapi tidak bisa terhubung. Pirat langsung saja turun ke bawah untuk mencari Sai. Paki yang melihat itu bisanya hanya cemburu dan terus cemburu. Pirat kemudian mencoba menelpon si Pani dan bertanya apakah Sai sedang bersamanya. Namun si Pani mengatakan dirinya tidak tahu di mana Sai berada dan dia tidak bersama dengannya. Telepon pun kemudian dimatikan. Beberapa saat setelah itu, Depi kemudian menghampiri Pirat. Depi bertanya mengapa Pirat belum siap-siap. Pirat bertanya di mana Sai berada. Namun Depi mengatakan mungkin Sai telah pergi karena Sai sudah lelah meyakinkan Pirat. Suni juga datang ke sana. Mengetahui Sai yang tidak berada di rumah, dia meminta Pirat untuk segera mencari Sai. Namun Pirat mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Aswini kemudian datang ke sana. Depi mengatakan kepada Aswini jika Sai pergi meninggalkan Pirat. Aswini mengatakan mungkin Sai hanya pergi ke suatu tempat sebentar saja. Aswini lalu membuka lemari dan menemukan hadiah yang telah ditaruh oleh Sai. Pirat kemudian membaca surat yang ada di dalamnya. Dan ternyata di surat itu, Sai meminta Pirat untuk mengenakan pakaian yang telah Sai siapkan di acara pernikahannya si Pani. Episode selanjutnya kita akan melihat Pirat menyatakan cinta kepada Sai dan dia mengajak Sai untuk menikah untuk yang kedua kalinya. Dan tentunya episode selanjutnya episode yang sangat-sangat seru.